So, we meet again. And our topic today will be about TOEIC, Test of English for International Communication. Nah, jadi sesuai dengan mata kuliah yang kalian lihat dalam jadwal, yang akan kalian pelajari selama satu semester ini will be about TOEIC, yaitu tentang materi TOEIC. Nah, gambaran umum, informasi umum, dan juga pembahasan serta materi apa saja yang akan kalian dapatkan kita pelajari akan saya sampaikan dalam slide ini, dalam pembahasan ini. Okay. So, first of all, welcome guys. Nah, selamat datang teman-teman dalam kelas saya di semester ini ya. Untuk agenda, our agenda today will be 4 main agenda. Jadi akan ada 4 agenda utama. Yang pertama adalah record of attendance. Kalian bisa melakukannya di OCW atau Open Courseware ya. Jadi ini tanpa saya ingatkan, tanpa saya minta. Saya harap teman-teman sudah ketika pertama kita memulai perkuliahan, kalian sudah membuka OCW dan juga mengisikan absensi di sana. Karena nanti akan saya sampaikan dalam kontrak perkuliahan ketentuan keterlambatan absensi. Jadi daripada lupa, sebaiknya kalian sudah melakukan presensi terlebih dahulu di OCW. Oke. And then atau nanti ini untuk attendance ya, untuk attendance itu untuk teman-teman yang dari jurusan yang sama itu bisa presensi di OCW, tetapi nanti kalau dari jurusan yang berbeda yang saya ampuh, ini nanti absensinya atau presensinya melalui Google Classroom di Google Form ya. Okay. And then the next agenda will be about TOEIC, class contract and overview. Nah, di sini akan kita bahas tentang kontrak perkuliahan dan juga gambaran umum atau informasi umum mengenai TOEIC. What is TOEIC? Nah, dan question and answer. Nah, ini biasanya saya melakukan aktivitas atau beberapa kegiatan tanya jawab yang bisa kalian tuliskan di grup WhatsApp atau bisa di kolom komentar ya. Oke, saya harap ketika ada hal yang belum dipahami, teman-teman menyampaikan pertanyaannya. Oke. And then last but not least is closing. Nah, untuk penutup biasanya saya memberikan entah itu berupa pretest atau post-test. Nah, untuk kuisnya akan saya sampaikan atau saya attach di Google Classroom. Oke, berikut adalah kontrak kelas kita. Nah, saya bagi menjadi 3 poin utama, yaitu ketentuan umum, penilaian, dan juga platform yang akan kita gunakan atau pilihan platform. Ketentuan umum number 1. Nah, untuk materi TOEIC ini akan berjumlah 20 teori. 20 teori ini termasuk penugasan dengan saya dan juga 1 kali post-test yang jadwalnya ditentukan oleh UPT Bahasa UNS. Yang kedua yaitu kehadiran minimal kalian adalah 90% dari 20, yaitu kalau dihitung 18 ya. Jadi kalian ini adalah syarat untuk mendapatkan nilai dan juga mengikuti post-test, kalian minimal hadir harus 80 meeting. Nah, untuk presensi sebelum perkuliahan, ini kalian seperti yang saya sebutkan, ada yang melakukan di OCW atau ada yang dari Gform. Nah, ini untuk kearahannya nanti akan kita bahas di grup WhatsApp. Ketika kalian hadir, akan saya tuliskan present di absensi atau presensi manual saya, karena selain di presensi OCW atau Google Form, saya akan juga mempunyai arsip
presensi manual. Nah, ketika kalian hadir, aktif, menunjukkan jejak kalau kalian mengikuti perkuliahan. Nah, ini akan saya tulis present di dalam presensi manual saya. Nah, ketika kalian tidak hadir dengan keterangan tertulis resmi ini dari dokter, dari kampus, atau universitas, fakultas, ini akan saya tuliskan leave permit. Nah, ini nilainya setengah ya, dianggap setengah hadir. Toleransi keterlambatan 10 menit. Nah, ini saya lihat dari presensi kalian, baik di OJW atau Google Form. Nah, lebih dari 10 menit tanpa keterangan, saya tidak mengetahui info apapun kenapa kalian tidak tampil, tidak ada jejaknya, jejak online-nya, maka akan saya tulis absent atau sesuai kebijakan saya ya ini. Jadi bisa dipahami dari poin 2 ini, kalau kalian ingin izin, maka sebaiknya disertai dengan keterangan resmi. Oke, and then number 3, wajib memiliki materi TOEIC. Nah, untuk materi TOEIC ini saya sudah memilah-milah menjadi 1 atau per pokok bahasan. Untuk perwakilan kelas atau apa ya? Salah satu yang diminta sebagai penanggung jawab kelas, nanti tolong saya diingatkan, tiap meeting akan saya berikan materi untuk materi berikutnya. Nah, dalam artian ketika saat itu saya membahas materi hari itu, di akhir pertemuan akan saya share file untuk materi berikutnya, yaitu materi dari buku TOEIC. Nah, please remind me. Nah, jadi tolong nanti saya diingatkan. Entah number 4. Tata tertib tidak tertulis mengikuti kebijakan pengajar atau UPT bahasa. Nah, nanti apabila ada kendala yang mungkin akan kalian tanyakan, bisa kalian sampaikan ke saya. Nah, itu nanti bisa kita masukkan dalam kontrak kelas ini. Nah, atau sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dari UPT bahasa. Oke, seperti itu. Dan the next will be about scoring atau penilaian. Nah, ini saya beri warna yang berbeda karena saya sampaikan di awal dan saya harap teman-teman juga mencermati karena terkadang ada yang lupa dan menyampaikan keluhannya di akhir. Nah, jadi sebaiknya dicermati di awal untuk poin penilaian ini. Untuk scoring will be cover affective score and cognitive score. Jadi mengcover atau meliputi nilai afektif dan kognitif. Dimana jika ditotal semuanya mencapai 10%. Nah, untuk poin pertama bernilai 10% yaitu receiving atau kehadiran. Nah, kalian hadir tepat waktu, saya tuliskan present, maka itu poinnya 10%. Kemudian kalau kalian hadir 18 kali, jadi memanfaatkan 2 kali izin ya, maka nilainya juga akan berkurang meskipun itu kehadiran minimal, tidak serta-merta kalian dihitung 100% hadir gitu, tidak ya. Tetapi nilainya akan berkurang, yaitu menjadi 70. Kalau kalian hadir 19 kali dari total 20 kali, maka nilai hadirnya akan 80. Apabila hadir 20 kali, semua meeting mengikuti ya, meeting online semuanya mengikuti, maka your score will be 90. Ini untuk kehadiran yang poinnya 10%. Nah, jadi nilainya 10% dari 90. Nah. Kemudian number 2, responding, keaktifan. Total poinnya yaitu 10%. Nah, 10% dari keseluruhannya. Kalian aktif baik dalam grup WA, menanggapi apabila ada materi yang disampaikan, termasuk mengerjakan tugas, nah, konfirmasi tugas, yang jelas tidak ketika di grup atau ada materi yang saya sampaikan tidak hanya mendengarkan. Jadi kalian juga harus meninggalkan jejak ya. Karena I will not know whether you attend or not if you do not leave spot there.
Jadi kalau kalian tidak meninggalkan jejak, saya tidak mengetahui kalau kalian hadir atau tidak, berpartisipasi atau tidak. Nah, seperti itu ya. Ini poinnya adalah 10%. Jangan meremehkan nilai responding ini ya. Nah, karena ini bisa membantu 100% itu, meskipun hanya 10%. Kemudian number 3 will be tugas terstruktur. Nah, dari 20 teori itu nantinya akan saya berikan tugas-tugas atau kuis-kuis. Saya biasanya tiap meeting akan ada kuis. Nah, semua itu akan saya akumulasi yang nantinya akan menjadi nilai tugas terstruktur 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing tugas terstruktur ini poinnya adalah 10%. Jadi kalau ada 3 tugas terstruktur, totalnya adalah 30%. Nah, jadi tugas poinnya 30%. Kemudian untuk post-task, nah ini depend on you yourself. Jadi post-task ini adalah hasil kerja kalian sendiri, tidak ada yang membantu. Dari 20 teori, 20 penugasan, kalian menerima materi, memahami materi, dan berlatih, maka akan bisa mengerjakan post-task ini yang poinnya adalah 50%, 50%. Nah, bisa dilihat di total ya. 100% itu cover 10% kehadiran, kemudian 10% keaktifan, kemudian 30% tugas yang totalnya adalah 50%. Nah, 50%-nya dari mana? Dari post task. Nah, dan saya harap teman-teman tidak hanya memanfaatkan ini ya, 2 poin saja, hadir dan hanya mengerjakan tugas. Nah, no. Ada kasusnya di mana ketika hanya hadir dan mengerjakan tugas saja, itu mereka poinnya kurang karena keaktifannya tidak ada dan juga post testnya kurang membantu. Nah, saya harap karena ini agak unik ya, dalam artian 50% ini tergantung kalian sendiri, saya bisa membantu 50%. I hope that you will do your best. Jadi saya harap kalian juga berusaha untuk bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran ini. Selain saya transfer ilmu, kalian juga menerima ilmu, mempelajari, memahami. Tanyakan apabila ada kesulitan atau kalian bisa browse sendiri dengan menambah ilmu ya. Oke. Kemudian untuk platform, pilihan platform yang mungkin nantinya akan kita gunakan yaitu dengan grup WA atau juga saya biasanya kuis dengan Google Classroom, atau kalau mungkin bisa diagendakan nanti bisa via Google Meeting atau Zoom Meeting. Nah, jadi ini beberapa pilihan, atau kalian bisa menyarankan mungkin ada game. Bisa nanti kontak saya, kita rancang atau kita create kira-kira aplikasi atau game apa yang sesuai untuk kelas ini. Nah, oke. Saya amat sangat terbuka dengan masukan, terutama yang membantu pencapaian kelas ini untuk memahami materi ya. Nah, karena 50% penilaian itu dari kalian sendiri nantinya. Jadi fokusnya adalah kalian menerima materi, memahami materi, and then you can do the test well and you get the best score. Nah, jadi fokusnya adalah kalian memahami materi. Oke, jadi saya rasa cukup untuk kontrak perkuliahan ya. Sampaikan apabila ada pertanyaan. And then, what is TOEIC? Nah, jadi apa sih TOEIC itu? TOEIC stands for Test of English for International Communication. Nah, jadi kepanjangan TOEIC adalah tes bahasa Inggris yang kepentingannya untuk komunikasi internasional. Nah, kemudian it is a standardized. Nah, jadi TOEIC itu sudah ada aturan tertentunya, di mana ini adalah paper and pencil task given. Jadi pengerjaannya dengan tertulis dalam lembar tugas. To non-native English speakers. Nah, ini diberikan untuk case-nya teman-teman adalah non-native English speakers. Kalian bukan
orang asli atau yang memakai bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari ya. Dan the objective of the task is to measure your skills, not to pass or fail. Jadi objektif dari tes ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian, bukan untuk menentukan gagal atau lolosnya. Nah, ini nanti akan bisa dilihat bahwa ada skor tertulisnya untuk TOEIC ini. You could get up to 990 points. Nah, jadi poin totalnya kalau kalian mengerjakan benar semuanya akan memiliki poin 990. Ini adalah ketentuan penilaiannya. Dan juga apakah arti dari skor yang kalian dapatkan. Ini kalau agak menyakiti mata, saya harap kalian bisa melihatnya pelan-pelan, dicermati ya. Semoga tidak menyakiti mata. Oke, sorry. Nah, ini untuk TOEIC listening dan juga TOEIC reading score. Untuk nilainya di awal 60 atau 60 till 105, 60 sampai 105 untuk listening, kemudian 60 till 110, 110 untuk readingnya. Maknanya bahwa di level ini teman-teman itu mampu untuk understand and use everyday use expression. Jadi kalian bisa memahami ekspresi sehari-hari ketika memiliki skor ini. Introduce themselves and other people. Bisa mengenalkan diri sendiri dan juga mengenalkan rekannya. And then interact in a simple way. Bisa berinteraksi menggunakan bahasa Inggris dalam konteks yang sederhana. Nah, untuk examples of tasks-nya adalah simple menus, yaitu menu sederhana. Dan read timetables and signs. Tanda dan perkalian. Write memorized vocabulary, menuliskan vocab yang dihafalkan. Nah, ini bisa kata kerja, kata benda, nah semua itu. Kemudian skor-skor berikutnya dan yang paling tinggi adalah skor 490 till 495 untuk listening, 455 and 495 ini untuk readingnya. Total 495 ditambah 495 990 ya. Nah, di sini kalian ketika mendapatkan skor tersebut, maka kalian dianggap sudah bisa conduct meeting with native speakers. Nah, sudah bisa berkonsultasi, berkomunikasi dengan orang asing, nah foreigner. Kemudian write formal and informal reports. Menuliskan laporan formal maupun informal. Nah, read highly technical manuals. Nah, memahami prosedur teknik. Nah, yang konteksnya dia levelnya adalah high. Kemudian interact properly in social and job related situations. Nah, ini bisa berinteraksi secara sosial kaitannya dengan pekerjaan, situasi pekerjaan. Ini adalah deskripsi skor yang akan kalian dapatkan nanti. Nah, kira-kira nanti setelah mengikuti kelas ini, kalian mendapatkan skor berapa dan bisa dicocokkan di tabel ini, arti dari skor kalian. Okay. Dan the structure of the TOEIC test. Ini adalah format soalnya yang nanti akan kalian dapatkan materinya dan akan kalian lihat bentuk fullnya dalam post test. TOEIC test is 2 hours. Nah, jadi TOEIC itu berlangsung 2 jam. Paper and pencil. Jadi pengerjaannya secara tertulis ya dengan paper based. Nah, dan multiple choice task. Semua soalnya adalah pilihan ganda. Consists of 200 questions. Terdiri dari 200 pertanyaan. Divided into 2 separately time sections. Yang dibagi menjadi 2 waktu. Nah, jadi untuk listening ini serentak ya, semuanya selesai bersamaan. Kemudian waktunya 45 menit. Kemudian reading comprehension. Waktunya adalah 75 menit. Di mana skor maksimumnya untuk
listening adalah 495 dan untuk reading juga 495. Kalau di total 990 ya. Untuk number of questions-nya, nah ini ada jumlah pertanyaan masing-masingnya dirinci di sini ya. Listening comprehension consists of 4 main questions. Untuk photographs, ini adalah gambar, terdiri dari 10 pertanyaan. Jadi di situ ada gambar dan kalian akan didengarkan pernyataan yang sesuai dengan gambar. Nah, yang mana dipilih dari 10 gambar itu? Untuk contoh soalnya nanti saya akan berikan ketika kita memasuki materi ya, sesuai dengan topik yang saya tuliskan di sini. Kemudian question responses will be 30 question, 30 pertanyaan. Short conversation, 30 questions. Short talks, 30 questions. Dan untuk readingnya incomplete sentences dan text completion. Ini adalah soal grammar. Untuk incomplete dan text completion ini soal grammar ya, totalnya 40 and 12. Kemudian reading comprehension ini adalah soal bacaan teks, totalnya adalah 48. Nah, 48 ini akan ada teks di mana kalian akan diberi pertanyaan yang jawabannya kalian temukan di teks bacaan tersebut. Nah, ini kalau dari contoh di buku, ini bacaannya tidak terlalu panjang dan semoga nanti untuk post testnya teks bacanya juga tidak terlalu panjang. Oke, karena waktunya juga terbatas. Jadi bisa dicermati untuk format pertanyaan yang akan kalian dapatkan di post test nanti ini. Dan semua materi ini nantinya akan kita bahas selama 20 pertemuan. Dan meeting management. Dari total 20 meeting yang saya sampaikan, saya sudah membaginya bahwa untuk reading akan kita bahas dalam 3 tatap maya, 3 pertemuan ya. Kemudian grammar, karena materi grammar ini adalah materi tercepat untuk meningkatkan skor. Modalnya adalah hafalan dan juga ketekunan kalian untuk memahami formula. Nah, ini totalnya adalah 12 meetings, 12 pertemuan. Untuk listening, saya tuliskan dari 20 saya ambil 4 pertemuan listening. Nah, semoga bisa kita selesaikan semua agenda yang sudah saya tuliskan di sini ini. Untuk rincian pokok bahasan, mengcover 20 pertemuan yang sudah saya tuliskan. Saya harap kita bisa mematuhi ini dan kalian bisa mendapatkan ilmu, memahami ilmu, memanfaatkan ilmu untuk mengerjakan dan hasilnya mendapatkan skor yang baik dalam post test kalian. Okay, so number 1, meeting 1 will be TOEIC overview. Jadi hari ini ya, saya sampaikan TOEIC overview. And then meeting 2, pertemuan kedua berikutnya adalah part of speech. Dan meeting 3, tenses will be about tenses. Dan meeting 4 will be about voice. Nah, di sini adalah passive and active voice. Kemudian meeting 5 adalah agreement. Agreement ini adalah mungkin yang sudah kalian kenal adalah subject verb agreement. Jadi kalau kita pakai subject she, maka verbnya apa? She eats. Nah, seperti itu. Dan number 6, infinitives and gerund. Infinitives ini biasanya to infinitives. Jadi to diikuti kata kerja pertama. Gerund adalah verb ing. Function as noun. Jadi kata kerja ing yang fungsinya adalah sebagai noun atau kata benda. Ini berbeda dengan continuous ya. And number 7, meeting 7, participle and participle clauses. Nah, ini kita bahas tentang clauses. Ada istilah sentences, clauses, phrases. Nah, apa bedanya? Then number 8, relative clauses. Nah, ini masih tentang klausa. Then number 9, conjunction and proposition. Conjunction and proposition ini adalah bagian dari part of speech, kelas kata ya. And then number 10, modification. Nah, modification ini kalau saya mengartikan adalah yang memodifikasi atau memberikan keterangan tambahan. Nah, pada kata yang lain. Nah, lebih jelasnya nanti kita akan bahas di meeting ke-10.
And then number 11, pronouns. Nah, ini untuk pertemuan ke-11 kita akan discuss about pronouns. And then number 12 about comparison atau perbandingan. Then number 13 will be about negation and word order. Nah, dari meeting kedua sampai 13 yang totalnya adalah 12 pertemuan, ini semuanya mengcover tentang grammar. Nah, jadi di awal materi kita akan tentang grammar. Then meeting 14 ini sudah masuk reading ya. Bahasanya akan tentang emails and letters dan advertisement. Tentang email, surat elektronik atau surat tertulis langsung ya, surat konvensional, dan juga iklan, advertisements. Dan untuk meeting ke-15 yaitu office memo and notices, dan articles and reports. Nah, memo atau pengumuman dan juga artikel atau laporan. Dan pertemuan ke-16 yaitu information dan juga forms. Nah, ada forms, formulir, dan juga informasi. Memasuki meeting ke-17, kita sudah masuk part listening, yaitu yang pertama yaitu photograph atau gambar, photos. Kemudian meeting ke-18 kita bahas listening tentang question responses. Dan meeting ke-19 adalah short conversation. And the last meeting will be short talk. Nah, yang terakhir listening saya letakkan di paling akhir ya. Nah, ini adalah rancangan pembahasan yang akan saya sampaikan. Nah, untuk aplikasinya atau realnya nanti kita menyesuaikan. Kalau ternyata 2 topik bisa selesai dalam 1 meeting, maka meeting yang tersisa akan kita manfaatkan untuk latihan soal. But don't worry, tentu saja untuk tiap pembahasan saya akan memberikan selain materi, juga akan memberikan contoh soal dan juga kuis untuk latihan kalian. Oke, jadi saya harap talking about doing your best, saya sampaikan bahwa kalian harus melakukan yang terbaik. Kerjakan tugas, kuis yang saya sampaikan, dan juga kalian harus rajin berlatih di luar materi yang saya berikan, karena itu akan sangat membantu. Utamanya kalian membiasakan diri untuk listening English text, English conversation, English video. Nah, seperti itu. Nah, tadi materinya bisa dicermati ya. Oke, ini tampaknya sudah sampai pada penutup akhir ya. Saya punya suatu pernyataan atau kalimat indah dari my teacher, from my teacher ya. Hopefully through this lesson we can post taklim and tarbiyah benefit. Jadi seperti yang saya sampaikan, saya harap dalam proses belajar mengajar online ini kita mendapatkan manfaat dari taklim, belajar, transfer ilmu, dan juga tarbiyah. Kalian tidak hanya sekedar menerima ilmu saya menyampaikan ilmu, tetapi kalian juga mempelajari entah itu etika atau sisi pendidikan lainnya dari materi yang saya sampaikan. Nah, okay, so thank you, and if you have question, you can write it in our WhatsApp group. Jadi kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dalam grup WA. Jadi kita kembali ke kelas grup kita. Okay. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.